Salam, Horas, Manjoja, Yahoo. Selamat bertemu kembali kita Bapak Ibu Saudara dalam channel langsung Sitorus ini, yang sekarang kita gunakan untuk menafsirkan, memahami Evangelium tanggal 9 Februari tahun 2025 yang kita sebut juga minggu kelima setelah Epifania. Dan mudah-mudahan pertemuan kita melalui video ini, melalui renungan ini, memperkuat persaudaraan kita, persahabatan kita, dan mendorong kita untuk terus memberitakan Injil kepada segala makhluk, menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita yang Maha Pengasih itu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 2 Korintus 1 ayat 2. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih ditentukan dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Kita baca Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret atau Danau Galilea. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah
orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan melalui perbuatan-perbuatan yang dia inginkan dilakukan orang lain kepadanya. Amin. Dalam almanak kita diusulkan tema perenungan kita dipanggil menjadi penjala manusia. Kita berdoa, Tuhan, panggilan-Mu untuk kami agar kami mau menjala manusia. Kiranya Engkau tanamkan dalam hati sanubari kami dan menjadi semangat kami oleh karena firman-Mu. Untuk itu cerahkanlah pikiran kami memahami firman-Mu tersebut demi Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, penjala ikan banyak alatnya. Ada jala sapak katanya, yaitu jala yang dilontarkan, mengembang dan baru turun ke air menangkap ikan. Ada juga jala yang harus dijejerkan di laut. Dutun namanya bahasa Batak. Dan apabila ikan melewati lubangnya akan tersangkut di dalam insangnya itu lalu tertangkap. Sekarang kita kenal dengan pukat harimau yang panjangnya bisa saja 200 meter dan besarnya sebesar ruangan rumah. Ditarik sepanjang 5 kilometer dan ikannya penuh, lalu dimasukkan ke dalam kapal untuk dikerjain, diolah menjadi makanan, diawetkan untuk bisa dibawa ke darat. Indonesia bercita-cita menjadi penjala ikan. Para nelayannya menjadi penjala ikan modern yang sangat luar biasa, sehingga kebutuhan ikan untuk setiap keluarga di 280 juta penduduk Indonesia terpenuhi. Jadi penjala ikan sekarang ini tidak lagi hanya dalam skala kecil seperti di Danau Genesaret atau Danau Galilea. Sekarang tidak ada lagi nelayan-nelayan yang menangkap ikan di Danau Galilea karena pemerintah Israel menjaga kebersihan Danau Galilea. Hanya satu perahu yang ada di sana untuk turis, yaitu perahu Tuhan Yesus duplikatnya. Perahu Tuhan Yesus lah yang dinaiki Tuhan Yesus waktu dia berkhotbah, ya, dan dilarang mengotori Danau Galilea. Tidak seperti di daerah kita, para pemilik kapal, rakyat semua, penumpang berlomba mengotori Danau Toba yang jernih itu. Jadi kita akan ubah mental kita kalau kita mau menjadi penjala ikan. Kita harus bermain bukan di Danau Toba, tetapi di samudra Indonesia, di samudra Pasifik. Dan kita sangat menginginkan agar Prabowo menyediakan armada kapal penangkap ikan masing-masing sebesar kapal induk Amerika itu, yang di dalamnya lengkap pengolahan ikan, dan kalau sudah mendarat dibagi kepada rakyat untuk dinikmati, entah itu berupa makanan kaleng atau makanan kering atau ikan kering atau ikan beku, sehingga negara kita makmur. Jadi penjala ikan menangkap ikan untuk bisa dibawa ke rumah, ke pasar untuk dinikmati orang, ikannya dinikmati. Jadi penjala manusia bagaimana?
apa yang dipakai menjala manusia, bukan jala sapak, ya, bukan pukat, ya. Tapi apa? Sentuhan hati, ya, sentuhan yang mentobatkan orang, yang membawa orang semakin mengenal Tuhan dan mau bertobat, sehingga para penjala manusia nampaknya tidak kasat, tidak nampak dilihat mata, ya, tapi bisa bekerja dari hati ke hati dan mempergunakan segala alat media yang bisa menggunakan kata-kata untuk menyentuh perasaan, menyentuh akal sehat, menyentuh pikiran, dan memasukkan pikiran-pikiran sehat, ajaran-ajaran Tuhan ke dalam hati manusia, sehingga hati manusia berbelok kepada Tuhan dan mematuhi Tuhan. Luar biasa itu. Sangat sulit mengerjakannya memang. Tetapi kepada pekerjaan yang sangat sulit inilah pengikut Yesus Kristus disuruh, ya, kamu harus menjadi penjala manusia. Untuk itu beritakanlah Injil kepada segala makhluk, kepada segala yang bernapas, dan jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus Kristus, ya. Baptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajari mereka untuk melakukan ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan takut. Sama seperti dikatakan dalam firman ini. Jangan takut. Karena kamu disediakan untuk itu. Bedanya penjala manusia dengan penjala ikan. Orang yang menjala ikan, menjala manusia, bukan menangkap manusia untuk dimasukkan dalam kuali untuk dinikmati, dimakan, atau dikasih kepada singa atau buaya-buaya dalam peternakan, bukan. Tapi penjala manusia menangkap manusia untuk membahagiakan manusia itu dalam kerajaan Tuhan di bumi ini dan juga di sorga. Jadi sekaligus mengisi kerajaan Tuhan di bumi dan juga menuntun manusia masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan nyatanya penjala manusia itu tidak menikmati apa-apa dari apa yang dapat dijalanya. Paling-paling pujian dari Tuhan, ya. Kalau kepadanya dikasih 5 mina dan berhasil menjadi 10 mina, ya rajailah 10 bagian kerajaan Tuhan. Kita dianggap sebagai murid yang paling hebat karena bisa membuat 1 menjadi 10, 10 menjadi 100, ya. Seperti benih yang jatuh ke tanah yang subur itu. Jadi kita bekerja menjadi penjala manusia bukan untuk diri kita sendiri seperti kita sebagai penjala ikan, tetapi untuk kesejahteraan umat manusia seluruh dunia dan juga untuk kegembiraan, kebahagiaan, dan kebanggaan Tuhan Yesus Kristus karena kerajaannya semakin nyata di dunia ini. Dan kalau kita masuk dalam kerajaan Tuhan itu, itulah kehidupan yang sangat bagus, yang sangat baik. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, peristiwa di Genesaret ini adalah peristiwa pemberitaan Injil, ya. Perahu Simon dipergunakan oleh Tuhan Yesus sebagai mimbar baginya memberitakan Injil. Yang ada di pantai, duduk entah di mana bisa duduk berhenti, tapi suara Yesus bisa didengarkan oleh mereka.
dan mereka konsentrasi mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mudah-mudahan kita dalam menjalan manusia juga dikerumuni oleh manusia-manusia seperti di pinggiran danau Genesaret itu. Berbahagialah si Simon yang bersedia memberikan miliknya menjadi mimbar bagi Tuhan Yesus. Kita pun berbahagia juga apabila kita bersedia memberikan milik kita menjadi mimbar pemberitaan Injil Yesus Kristus. Maka kita sangat bersuka cita kalau ada warga jemaat kita yang bersedia sebagai tempat pemberitaan Injil melalui pertanyaan dua rumah tangga atau kebaktian rumah tangga kita. Atau mobil kita gunakan sebagai alat pemberitaan Injil. Kita pasang loudspeaker di sana dan kita berkhotbah dari dalam mobil tersebut. Kampanye tentang kehidupan dari Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang juga bersedia memberikan perahunya di Danau Toba atau kapal botnya atau kapal penumpangnya menjadi tempat kebaktian minggu, ya, di setiap hari Minggu. Kalau ada yang mendengar khotbah saya ini pemilik kapal penumpang yang ada di Danau Toba, tolonglah berikan kapalmu, panggil pendeta setiap hari Minggu untuk memberitakan Injil, mengadakan kebaktian Minggu dalam kapal penumpangmu. Dan itu sangat indah. Apa dampaknya bagi Petrus, ya, yang bersedia memberikan kapalnya, perahunya sebagai mimbar bagi Tuhan. Dia disuruh untuk bertolak kepada yang lebih dalam dan menyebarkan jalannya di sana. Yang terjadi dari semalaman tidak mendapat ikan, menjadi mendapat ikan berluar biasa banyaknya. Sampai 2 kapal, 2 perahu penuh. Jadi kalau satu perahu dia kira-kira muat 1.000 ekor. Kalau 2 perahu jadi 2.000 ekor. Satu kota Kapernaum bisa makan dibikinnya. Itulah hasilnya. Ya. Kita bersedia memberikan milik kita sebagai mimbar pemberitaan Injil. Dan juga kita mematuhi perintah Tuhan Yesus agar kita bisa menangkap kebutuhan kita yang perlu untuk manusia lebih luar biasa. Jadi tidak selamanya lagi kosong, tetapi berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memang menjanjikan hasil yang berlimpah-limpah bagi setiap orang, entah itu pengusaha, entah itu petani, entah itu ilmuwan yang mematuhi perintahnya untuk dilakukan. Kalau seorang ilmuwan telah menemukan sesuatu, ya, disuruh lagi untuk memperdalamnya, sehingga hasil ilmunya bukan hanya untuk dirinya lagi, tetapi untuk seluruh dunia, untuk umat manusia. Dan prinsip itulah yang dilakukan oleh para penemu-penemu ilmu, seperti yang lebih banyak kita tahu orang Israel sekarang ini. Ya, penemu WhatsApp, ya, penemu penangkap uap air dari udara, sehingga ada air menetes dari alat itu yang bisa langsung diminum, steril semua. Sekarang ini banyak sekali ilmu yang telah mula-mula sederhana, bahkan seolah-olah tidak ada hasilnya, masuk ke yang lebih dalam lagi, sehingga terjadilah penemuan yang sangat luar biasa, seperti Thomas Alva Edison, dan hasil karyanya sudah kita nikmati sekarang setelah kita bertolak lebih dalam, sehingga ada lampu-lampu atau listrik yang sangat hebat kegunaannya sekarang ini. Tidak ada lagi hidup manusia tanpa listrik.
Sudah kekolotan itu kalau ada lagi desa-desa yang tidak berlistrik kan. Dosa pemerintah itu. Segera berarti kebijakan Bapak Prabowo sekarang ini, jangan ekspor listrik ke negara lain sebelum semua desa-desa kita bisa mendapat listrik yang cukup. Dan listrik 900 watt itu masih dangkal itu. Tapi kalau memang seperti dikatakan, bikin lagi listrik yang lebih dalam, lebih besar voltasenya, lebih besar wattnya. Setiap keluarga mendapat 3.000, ya, bukannya 900, sehingga semua rumah tangga bisa bekerja dengan listrik, berkarya. Entah jadi tukang las atau tukang bubut, tukang apa, semuanya bisa. Dan itu jalan kemakmuran, itu hebatnya kan kalau kita mematuhi Tuhan Yesus dalam ilmuwan kita. Kalau kita petani, ya, kalau kita dari satu rantai hanya dapat 20, atau kita katakanlah 20 atau 200 kilo, ya, 200 kilo padi. Kalau kita masuk lebih dalam lagi menjadi 1 ton. Kalau hanya 1 kali panen menjadi 3 kali panen. Itu luar biasa itu. Jadi patuhilah perintah Tuhan Yesus. Pakai itu milikmu menjadi mimbar pemberitaan Injil. Sawahmu itu pakai menjadi mimbar pemberitaan Injil. Kau pengkhotbahnya di sana, mewakili Tuhan Yesus. Kalau ada peternakanmu demikian juga. Jangan hanya beternak 3 ekor lagi, tetapi 3.000 ekor. Sediakan lahan untuk itu bersama dengan pemerintah, dan pemerintah harus mau bergerak lebih dalam lagi dengan mempergunakan alat tangkap yang lebih canggih lagi. Di sini katakan apa itu? Jala itu sampai robek. Tapi kalau kita bekerja jangan sampai robek. Ya. Kalau peternakan kita di Indonesia misalnya ada 1 juta ekor sapi untuk kebutuhan keluarga, bergeraklah lebih dalam lagi. Dan jangan menjadi buntung perusahaan kita dengan penyakit sapi misalnya, ya. Jangan sampai robek jalannya itu. Peternakan itu jangan sampai hancur. Kalau kita menjadi sekarang ini, menjadi pesaham, pemain saham, ya, mulia-mulia 10 saham aja. Tapi atas kepandaian kita mematuhi perintah Yesus, masuk lagi lebih dalam sehingga kau bisa beli perusahaan Amerika itu menjadi milikmu. Semua sahamnya kau beli, seperti lakukan Jokowi terhadap Tembagapura kan. Sudah 51% katanya saham Indonesia di sana, dan di dalam sudah semua milik Indonesia. Karena mau bergerak, ya, tanpa disadari kita mematuhi perintah Yesus, bergeraklah di dalam ke tempat yang lebih hebat katanya. Hidup ini kan kayak gitu, ya. Seorang teolog pun baru-baru tamat sarjana teologi, kalau tidak mau bergerak lebih dalam, dangkal semua, gak ada yang bisa ditangkap oleh firman yang diberitakannya. Tapi kalau lebih dalam, ya, kita selalu dibicarakan oleh orang lah. Ya, bukan lagi hanya orang Eropa yang menjadi teolog penting, tapi kita ini orang-orang Timur harus menjadi teolog yang harus didengarkan di seluruh dunia kan. Mentobatkan orang-orang yang nakal yang semakin banyak di ateis sekarang. Ya. Itu para ateis harus dikembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak boleh main-main di dunia ini. Ya. Dan mendapat hasil itu panggil seperti katakan, "Halo kawan-kawan, mari sini, ikan terlalu banyak." Demi kemakmuran seluruh. Dan kita pun kalau memberitakan Injil demi kemakmuran seluruh manusia lah. Makanya disuruh Tuhan Yesus, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Bukan hanya murid tolol, tetapi murid yang sangat berhikmat, yang mau peduli satu sama lain. Nah, itu gereja kita kayak gitu. Coba bayangkan, ya. Salah satu jemaat sekarang ini, di jemaat kita namanya HKI Misional, setiap habis kebaktian
makan siang semua yang hadir. Entah itu 100 orang makan siang. Nah, mereka katakan, ini harus lebih besar lagi Pak Pendeta, katanya sama aku. Jadi kayak mana nanti? Tuhan menyediakan itu semua katanya. Jadi kalau ada nanti 1.000 yang mengikuti, makan 1.000 katanya. Semua harus menikmati makanan jasmani dan makanan rohani. Dan mereka bersuka cita pulang katanya. Bisa, bisa, semua bisa. Ternyata orang semakin banyak mengikuti kebaktian mereka, mereka tidak bisa makan. Menikmati. Jadi bukan hanya makanan gratis bergizi MBG di gereja pun makanan gratis bergizi gratis ada sekarang ini ya. Jadi kita harapkan memang semua orang yang kurang makan datang bergereja, baru menikmati makan rohani dulu, habis setelah 2 jam atau 1,5 jam makan jasmani seenak-enaknya, sekenyang-kenyangnya. Begitulah pelayanan itu. Demi mematuhi perintah Yesus, kamu menjadi penjala manusia. Ya. Jadi walaupun dia bukan warga gereja kita ya, bahkan ada banyak yang belum Kristen, ada datang aja. Orang-orang jalanan datang makan, nikmati di sana. Dan mereka merasa bahwa bukan kita yang Tuhan yang memberikan sama mereka. Jadi datang banyak-banyak. Gitulah gereja di zaman sekarang ini kan. Jadi makan gratis bergizi, makan bahkan bergizi MBG sekarang ini terkenal. Ya di gereja pun sudah mulai MBG, makan bergizi gratis. Ya. Dan semua memang Tuhan cukupkan, saya lihat dalam pelayanan itu. Itu merupakan salah satu cara untuk menjala manusia. Karena kalau siapa yang bisa makan bersama ya, itu sudah menjadi pertanda orang saling mengasihi, ya, saling melayani, dan bisa bercakap-cakap dan persaudaraan semakin terbina, ya, dikunjungi lagi, diapain lagi. Yang utama mereka mengenal kasih Kristus, ya, karena Tuhan menyuruh kita ajari mereka tentang apa yang kuajarkan kepada kalian. Ajaran Tuhan Yesus kan, kasihilah sesama seperti dirimu sendiri. Dengan demikian mereka mengasihi Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Jadi banyak lagi cara di dunia ini sekarang untuk menjadi penjala manusia. Mari bangkit Bapak Ibu Saudara, bangkitkan gereja-gereja kita. Ya, menjadi penikmat makanan bergizi rohani gratis. Dan bukan hanya itu, mereka juga menikmati makanan bergizi jasmani gratis. Dari mana model untuk itu? Tuhan menyediakan. Tuhan kita itu kan El Roi, ya, Jehovah Jireh. Dan oleh karena itu kekayaan Tuhan kita masih banyak lagi yang belum dikelola. Dan mari kita bergerak lebih dalam lagi, ya, lebih hebat lagi untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Makanya sekarang menjadi penjala manusia, pikirkan dalam-dalam dan lakukan bagaimana gerakan hebat itu. Jangan sampai hasil kerja kita bisa bertumpahan begitu saja. Panggil orang banyak-banyak. Ayo ambil apa yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita dan nikmati apa yang dianugerahkan oleh Tuhan itu kepada kita, kepada umatnya, kepada umat manusia di sekitar kita. Melalui jemaatnya mereka turut menikmatinya demi kemuliaan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Surgawi atas renungan yang sampai kepada kami. Mudah-mudahan itu semakin mendorong kami untuk bisa semakin dinamis bergerak untuk menjadi penjala manusia, agar kerajaanmu semakin full dengan manusia-manusia yang luar biasa, dan mereka semua menuju surga yang sangat luar biasa juga. Dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan.
atas penyertaan kepada bangsa kami. Lindungilah bangsa kami senantiasa, sehingga Injil-Mu dapat diberitakan di negeri kami tanpa hambatan, tetapi semua orang menyenangi. Jauhkanlah huru-hara dari gereja-Mu, huru-hara dari negara kami. Kiranya bangsa Indonesia semakin belajar untuk saling mengasihi dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kabulkan doa kami. Amin.